Same as how we start. Same as how we start. Yang pertama yaitu pendahuluan. Studi kasus ini adalah implementasi konsep Object Oriented Programming ataupun OOP dalam sistem transaksi dan penjualan produk online ataupun e-commerce. Dalam demo ini kita akan menunjukkan bagaimana inheritance, encapsulation, polymorphism, dan abstrak diterapkan dalam kode ataupun codingan. Selanjutnya yaitu tujuan demo dari studi kasus ini yaitu yang pertama menunjukkan bagaimana subclass mewarisi atribut dari superclass ataupun inheritance. Yang kedua memastikan data pribadi aman menggunakan getter dan setter ataupun encapsulation. Yang ketiga yaitu memperlihatkan cara menghitung diskon berbeda untuk setiap produk atau polymorphism. Yang keempat yaitu mengimplementasikan metode pembayaran melalui kelas abstrak ataupun abstrak. Kelas pertama yaitu kelas main. Di sini ada package dinamai e-commerce dan kemudian kita menggunakan import Java Util ArrayList untuk menyimpan daftar elemen dan import Java Util Scanner untuk menerima input pengguna. Selanjutnya ada public class main yaitu kelas utama yang berfungsi sebagai titik awal program dan public static void yaitu metode utama yang dieksekusi saat program dijalankan. Kemudian ada scanner new scanner untuk membaca input pengguna dan untuk daftar produk menerapkan konsep inheritance di mana produk sebagai superclass yang nanti akan dibahas di kelas produk memiliki subclass elektronik, pakaian, dan snack yang menambahkan atribut khusus seperti spesifikasi, ukuran, dan rasa. Objek-objek subclass ini kemudian disimpan dalam ArrayList produk untuk pengelolaan data yang terstruktur. Masih di kelas main, inisialisasi dilakukan dengan ArrayList transaksi untuk menyimpan data transaksi. Kemudian menu utama ditampilkan menggunakan while ataupun true dengan opsi lakukan transaksi untuk input pembeli dan kategori produk, tambahkan produk baru untuk menambah produk, serta laporan penjualan untuk melihat data transaksi. Kemudian, input dari pengguna diproses menggunakan pernyataan switch case, di mana pada opsi lakukan transaksi, pengguna diminta untuk memasukkan data pembeli serta memilih kategori produk yang sesuai. Masih di kelas main, di codingan ini ada metode pembayaran dipilih menggunakan konsep abstrak yaitu kartu kredit ataupun e-wallet. Diskon dihitung dengan polymorphism melalui diskon.hitung diskon dan objek transaksi yang mencakup data pembeli, alamat pengiriman, serta produk menggunakan encapsulation. Akan dibahas di kelasnya masing-masing. Codingan berikutnya masih dalam kelas main, terdapat perintah menambah produk dengan mengisi jenis, nama, harga, stok, dan spesifikasi produk. Lalu produk tersebut ditambahkan ke dalam daftar produk menggunakan daftar produk.add. Pada bagian akhir kode di kelas main ini, sistem mengiterasi daftar transaksi dengan perulangan for untuk menampilkan laporan setiap transaksi. Jika input salah, sistem meminta pengguna memilih ulang. Pengguna bisa kembali ke akun utama dengan mengetik ya atau berhenti dengan tidak. Berikutnya yaitu ada kelas produk menggunakan konsep OOP inheritance di mana kelas produk ini merupakan superclass yang mendefinisikan atribut dasar seperti jenis, nama, harga, stok, dan spesifikasi serta menyediakan konstruktor untuk menginisialisasinya. Kelas ini dapat diwarisi oleh subclass seperti yang sudah dibahas di main tadi yaitu elektronik, pakaian, dan snack. Kemudian memungkinkan pewarisan atribut tanpa perlu mendefinisikan ulang. Metode seperti get harga, get jenis, get nama, dan get spesifikasi belum diimplementasikan dan dapat di-override oleh subclass. Kelas berikutnya yaitu kelas transaksi. Di sini menyimpan informasi terkait transaksi seperti nama pembeli, alamat pengiriman, produk yang dibeli, jumlah barang, metode pembayaran, dan waktu transaksi dengan bersifat private karena menerapkan konsep OOP encapsulation. Konstruktor transaksi menginisialisasi data tersebut menyimpan waktu transaksi menggunakan simple date format dan menghitung diskon serta total harga setelah diskon diterapkan. Metode set diskon menggunakan kelas diskon untuk menghitung potongan harga berdasarkan jenis produk, sedangkan total harga dihitung dengan mengalihkan harga produk dan jumlah barang, kemudian dikurangi diskon. Berikutnya masih pada kelas transaksi, kode ini menerapkan getter dan setter untuk menjaga enkapsulasi dalam konsep
OOP yaitu encapsulation. Getter seperti get diskon dan get total harga digunakan untuk mengakses nilai atribut private, sedangkan setter seperti set diskon dan set total harga digunakan untuk mengubah nilai atribut tersebut. Metode ini memastikan atribut seperti diskon, total harga, dan nama pembeli tetap terlindungi dan hanya bisa diubah atau diakses melalui metode yang terkontrol. Masih dalam kelas transaksi, kode ini menunjukkan implementasi getter dan setter untuk beberapa atribut dalam kelas, seperti alamat pengiriman, produk, jumlah barang, dan metode pembayaran. Metode getter digunakan untuk mengambil nilai atribut private seperti get alamat pengiriman dan get produk. Sementara setter digunakan untuk menetapkan nilai atribut seperti set alamat pengiriman dan set produk. Pendekatan ini menjaga enkapsulasi dengan memastikan bahwa atribut hanya bisa diakses atau dimodifikasi melalui metode yang terkontrol, meningkatkan keamanan dan pengolahan data dalam kelas. Dan yang terakhir dari kelas transaksi yaitu kode tersebut berisi metode getter dan setter untuk atribut, metode pembayaran, dan waktu transaksi yang memungkinkan pengambilan dan pengaturan nilai atribut tersebut. Selain itu, ada metode cetak transaksi yang mencetak detail transaksi seperti nama pembeli, alamat pengiriman, produk, harga, diskon, dan waktu transaksi. Metode ini juga mencetak total harga setelah diskon dan informasi bahwa transaksi berhasil. Metode get laporan menghasilkan laporan transaksi dalam format string yang mencakup nama produk, spesifikasi, nama pembeli, waktu transaksi, dan total harga. Metode ini mendemonstrasikan penerapan encapsulation dan output transaksi dalam aplikasi e-commerce. Berikutnya yaitu kelas diskon, menerapkan konsep OOP polymorphism. Jadi metode statis hitung diskon yang menghitung diskon berdasarkan jenis produk dan harga. Jika produk adalah elektronik, maka diskon yang diberikan adalah 15%. Untuk pakaian 10%, untuk makanan 5%. Jika jenis produk tidak cocok dengan kategori tersebut, metode ini akan mengembalikan nilai 0. Metode kedua, hitung diskon produk-produk double percent diskon. Belum diimplementasikan dan hanya melempar unsupported operation exception. Kelas terakhir yaitu metode pembayaran dan menggunakan abstrak kelas metode pembayaran. Jadi, subkelas kartu kredit dan e-wallet mengoperate metode tersebut dengan implementasi spesifik, memungkinkan fleksibilitas dan konsistensi dalam pengelolaan berbagai metode pembayaran sesuai konsep OOP tersebut. Berikutnya yaitu hasil output dari program. Di sini terdapat 3 menu utama yaitu lakukan transaksi, kemudian tambahkan produk baru, dan laporan penjualan. Kita klik yang pertama yaitu laporan transaksi, kemudian masukkan nama pembeli, masukkan alamat pengiriman, pilih produk, kemudian pilih merek ataupun harga yang produk yang sudah dipilih, masukkan jumlah yang ingin dibeli, pilih metode pembayaran, dan ketikkan jenisnya. Di sini terlihat data transaksi seperti total harga, diskon, tanggal transaksi, dan jumlah yang harus dibayar setelah pemotongan ataupun hitung diskon. Dan ada bacaan transaksi berhasil jika pengguna sudah melakukan pembayaran. Kemudian ketik ya untuk kembali ke menu utama, kita lakukan transaksi kembali, masukkan nama pembeli, kemudian masukkan alamat pengiriman, pilih produk, kemudian pilih jenisnya, masukkan jumlah yang ingin dibeli, kemudian pilih metode pembayaran, ketik juga jenis dari metode pembayaran yang dipilih. Di sini terlihat seperti tadi, data transaksi seperti total harga, diskon, tanggal transaksi, jumlah yang harus dibayar setelah pemotongan diskon, dan transaksi berhasil. Kemudian kita kembali ke menu utama ya, kemudian kita akan pilih nomor 2 menambahkan produk, masukkan jenis produk, kemudian masukkan nama produk, kemudian harga produk, stok produk, dan tambahkan spesifikasi produk. Maka produk sudah berhasil ditambahkan. Kemudian kita klik ya. Pilih nomor 3 dan di sini terlihat laporan penjualan sesuai dengan data transaksi yang sudah dilakukan.